Master Advokat membuka sidang terbuka untuk umum pelantikan Advokat Peradin Jakarta. Pelantikan Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026. Saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum DPP Peradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Peradin Jakarta dibuka. Pelaksanaan pelantikan anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Jakarta. Membaca surat keputusan DPP Peradin tentang pengangkatan advokat oleh Wakil Ketua Umum Brigjen Purnawirawan Dr. Andes Haji Advokat Kata Palayukan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master Advokat. Nama yang disebutkan diharap berdiri. Kutipan surat keputusan nomor F.11.243/3 Romawi 2026 sampai dengan nomor (2/32/040 Romawi 6/2020 tentang pengangkatan advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan: 1. Mengangkat 1. Misael Raya Singgin Vincent Pusung, Sarjana Hukum. Siap. 2. Priscilla Wandi Kaunang SH, Master Hukum. Siap. 3. William Diki Chandra Kahamu, Sarjana Hukum. Siap. 4. Ari Indah Dwi Oktaviana, Sarjana Hukum. Siap. 5. Agus Yongki Setiawan, Sarjana Hukum. Siap. 6. Farisa Syah Rohman, Sarjana Hukum. 7. Abdul Rahman Siris, Sarjana Hukum. Siap. 8. Regita Artasari Partono, Sarjana Hukum. Siap. 9. Anastasia Kartini, Sarjana Hukum. Siap. Maria Rosalia Sopi, Sarjana Hukum. Siap. Abdullah Bahrudin, Sarjana Hukum. Siap. Giorel Alex Aumahu, Sarjana Hukum. Siap. 13. Didin Wahyudin, Sarjana Hukum. Siap. Masing-masing sebagai advokat. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2026. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia Tertangga, Advokat Ropaun Rambe, Master Advokat, Ketua Umum. Selesai.
advokat Pradin dengan menyematkan ikrar Pradin di hadapan Ketua Umum Pradin dengan penyematan Panji Pradin dipandu oleh Ketua Dewan Kehormatan Advokat Kornel Siampuri, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master Advokat. Saudara-saudara, untuk mengikuti apa yang saya Kanannya deh, pegang bendera. Ikrar Pradin. Satu. Kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak-hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dua. Kami akan selalu memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan dan hukum. Tiga. Kami akan selalu memperjuangkan tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peradilan yang bebas dan jujur berdasarkan Pancasila. Empat. Kami akan selalu memperjuangkan agar dewan-dewan perwakilan rakyat benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. Lima. Kami berjanji kepada diri sendiri untuk selalu menaati kode etik advokat Indonesia, membela yang lemah dan miskin, melawan segala kesewenang-wenangan dan penindasan dalam bentuk dan akan selalu terbuka. Untuk menerima segala kritik dan koreksi dari pihak manapun. Selesai. Penyematan kartu advokat kepada para peserta pelantikan advokat Pradin Jakarta oleh Advokat Halim Jesborson Rambe, Master Advokat. Nama yang disebutkan diharap maju ke depan. 1. Misael Raisijin Vincent Tusuk, Sarjana Hukum. Siap. Dua. Priscilla Wandi Kauna, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tiga. William Diki Chandra Hahamu, Sarjana Hukum. Empat. Arya Dita Dwi Octaviana, Sarjana Hukum. Lima. Agus Yogi Setiawan, Sarjana Hukum. Enam. Farisa Syahroma, Sarjana Hukum. Tujuh. Abdul Rahman Sidi, Sarjana Hukum. Delapan. Regita Artasari Pardono, Sarjana Hukum.
9. Anastasia Martini, sarjana hukum. 10. Maria Rosalia Sofi, sarjana hukum. 11. Abdullah Bahrudin, sarjana hukum. 12. Giorel Alex Haumau, sarjana hukum. 13. Didin Wahyudin, sarjana hukum. 14. Para hadirin diharap duduk kembali. Orasi Ketua Umum Pradin oleh Advokat Prabowo Rambe, Master Advokat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Kepada para terlantik, telah kita selesaikan secara organisatoris dan konstitusi organisasi bahwa pada hari yang mulia ini sebanyak 13 warga Pradin bertambah untuk mengabdikan dirinya menegakkan hukum yang berkeadilan. Sungguh membanggakan bagi Pradin atas kehadirannya, yang mana pagi ini dilakukan pelantikan. Dengan demikian sudah sah menjadi advokat sesuai dengan regulasi Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Saudara sekalian, pada akhir-akhir ini kita pantau tayangan-tayangan tentang profesi advokat khususnya dan penegakan hukum pada umumnya kepada para terlantik tentu sudah merupakan suatu tantangan bagi kita bersama, tentunya dalam hal ini dari Pradin. Itu pertama. Kedua, penegakan hukum kita mencermati, mengamati, tentu dalam hal ini sangat dicederai. Bahkan yang saya podcast selaku Ketua Umum Pradin, dunia hukum kita sudah hitam. Oleh karena itu kepada para terlantik, tentu dunia hukum yang hitam demikian tentu tidak ikut kita di dalamnya. Ini saya tekankan, saya sarankan, saya nasihati kepada setiap anggota Pradin dimanapun berada, tolong dijaga integritas. Karena advokat itu tidaklah seperti rekan kita yang pagi berucap kata putih, kemudian malam berubah menjadi hitam. Itu bukanlah advokat. Sekali putih dan berdasarkan regulasi yang ada kita pertahankan dengan pihak Justitia Equatorio. Sekalipun langit teruntuk esok hari, keadilan tetap harus ditegakkan. Itu namanya advokat profesional. Sebagai moto di Pradin, mungkin sudah dibagikan ini semua ya. Sudah dibagikan. Inilah moto Pradin. Insya Allah
Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus beserta menyertai kalian semuanya menjalankan profesi. Di mana di sini saya buat ini juga podcast ini sudah saya share di TikTok, luar biasa. Lebih 50.000 yang memberikan like di akun TikTok saya. Mungkin mengena di hati mereka yang advokat non peradilan itu dalam hal ini 50.000 lebih. Setiap advokat harus bertanggung jawab kepada Tuhannya dan pada dirinya sendiri serta masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini yang saya katakan tadi, jangan pendapat pagi putih malam berubah menjadi hitam, jangan. Nanti kamu terkutuk. Jangan. Mungkin dalam sesuatu dan lain hal atas kepentingan, itu bukan advokat profesional. Tolong itu dihindarkan. Kenapa? Karena bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Karena kita ini adalah insan beriman. Doktrin peradilan demikian, bahwa advokat itu sebagai insan beriman. Kita ingin keselamatan. Pertanyaannya adalah, apakah kalian ingin mau seperti ketua peradilan berusia yang di depan ini sudah kepala 7, kecuali yang sebelah kiri sana. Ini yang sini, yang 3 ini kepala 7. Kenapa? Karena kami sama-sama penegak hukum, hanya dilandasi dengan iman. Inilah penjabarannya saya terangkan di sini. Makanya ini saya jadikan moto peradilan. Yang mana khususnya kalian para terlantik, moto utama advokat tidak ada, bukan karena keren pakai sarana prasarana mobil mewah, gedung bertingkat mewah, bukan itu, bukan motor peradilan, bukan motor advokat. Motor advokat itu nama, jaga namamu mulai dari sekarang. Kalian sudah mengemban status sebagai advokat, harus menjaga nama. Tidak perlu menjual nama, itu namanya melakukan profesi. Namamu akan kamu angkat, namamu akan harum. Tidak perlu kau katakan saya advokat, enggak perlu. Biarlah orang lain menilai dirimu. Oh, ini advokat rupanya, ibu ini advokat, bapak ini advokat, saudara ini advokat. Itu pengalaman saya tahun 70-an. Saya nggak pernah mengatakan saya. Bahkan kepada istri saya sendiri pun tidak pernah saya katakan bahwa saya adalah advokat. Bayangkan. Tapi biarlah masyarakat menilai dirimu sebagai advokat. Kemudian kemajuan advokat. Kalian ingin mau jadi maju jadi advokat ini. Nggak ada yang ingin mau mundurkan, majukan. Nah, itu adalah kejujuran. Jangan sekali-kali walaupun itu pahit, itu pertahankan kejujuran itu. Makanya yang kiri kanan saya selamat. Yesus Kristus memberikan keselamatan kepada sebelah kanan saya ini. Dia mantan hakim, selamat. Mohon maaf, kita sudah tahu lah hakim. Yang hakim-hakim yang kurang perhatian ataupun melukai keadilan sudah mendolui. Tapi beliau sekarang 78, mungkin bisa sampai 80. Kenapa demikian? Yesus Kristus memberikan keselamatan kepada dan berbuat kebaikan. Kemudian keberhasilan advokat. Nah, kalau mau berhasil, ini mau berhasil itu adalah pengabdian. Tidak mungkin kita tidak dapat pengabdian punya hasil. Enggak mungkin. Tingkatkan pengabdian, berbuat pengabdian. Jadi begitu kita memasuki satu sebagai advokat menegakkan hukum, tentu kita tidak melanggar hukum. Tentu kita mengayomi hukum itu sendiri dan membantu orang lain. Jadi pengabdian kita khususnya memberikan bantuan hukum pro bono, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Insya Allah ketika akan datang kamu berbuat 100 kali, Tuhan yang Maha Kuasa yang Maha Esa melihatnya. Mungkin kau akan berikan jadi. Ini pengalaman kami.
Pengalaman saya khususnya sebagai advokat sudah 50 tahun. Ringan tangan, ringan ucap, mudah berkata, beradab, insya Allah akan mendapatlah keberhasilan itu. Bukan saya miskin, saya katakan miskin harta tapi saya kami miskin, kaya saya karena diri kepada orang lain, dan saya tidak pernah susah dalam hal apapun. Itulah namanya kehidupan advokat, itulah keberhasilan advokat itu. Contoh ibaratnya, contoh nih, saya datang ke Ende dengan senang hati. Anggota kerajaan di Ende banyak anggota saya di sana. Tak mungkin saya terlantar. Mungkin nanti pun saya meninggalkan dunia pada ini, masuk ke alam baca, banyak menangisi. Tolong jangan tangisi, kirim doa kepada saya. Itu yang penting. Itulah keberhasilan advokat. Nah kemudian tidak kalah pentingnya kerapian administrasi advokat adalah awal kemajuan. Jadi mulai dari sekarang seperti ini selepas kertas ini, jangan abaikan ini, simpan dengan rapi baik-baik. Karena ini adalah lampu tempel di tempat tidur sebelum mau tidur sudah dilihat. Ini pesan ketua umum kerajaan. Ini berhasilan. Tuntunan melaksanakan profesi ini adalah ikrar peradilan itu sendiri untuk kaum yang langkah. Saya melangkah menjadi advokat apa yang harus berbuat. Nah, ada ikrar peradilan. Kemudian ada lagi doktrin peradilan. Kita penuh dengan ornamen, penuh dengan atributif, penuh dengan segala-galanya. Dan itu tidak ada duanya selain daripada peradilan. Hanya peradilan seperti saya model begini, hanya peradilan ini yang menyelenggarakan. Jadi ada doktrin, ada moto, ada ikrar. Berpegang teguh kepada itu, insya Allah kalian berhasil. Salah satu contoh ada di sini, ada nggak di sini? Yosef, mana Yosef? Tuh, itu berhasil itu udah. Dan NTT, bukan di Jakarta, bukan Pulau Jawa, di NTT tapi ke sana. Maka dia tak buat juga ada, berhasil sudah. Sekarang beliau adalah senator, anggota dewan, berhasil. Depa Peradilan tahun 2012 dari Bakti 14 tahun yang silam. Tidak serta-merta advokat itu berhasil. Terus gimana? Dibutuhkan pengertian. Saya tahu betul pengertian beliau di Pospakumadi. Itu pengertian. Di peradilan itu pengertian kalian banyak. Ada Pospakumadi, ada Batu Keradin, ada Batu Payu, khususnya yang perempuan ini. Tolong bantu gendermu yang tertindas yang diabaikan. Perangkat regulasi yang kita miliki terhadap gender sudah banyak sekali. Tolong itu dalami, kuasai. Ada kita punya Bank Pagi, Bank Pendukung Perkumpulan Wanita Indonesia, di bawah Onder Roh Berani. Ini yang perlu keberhasilan itu. Awal keberhasilan dari situ, kerapian, kelengkapan berkas segalanya. Berpegang kepada moto, doktrin, dan ikrar peradilan, insya Allah nggak lama kok, nggak lama, tapi jangan buru-buru. Makanya saya berikan nasihat peringatan kepada anggota peradilan, jangan makan rezekimu sebelum waktunya. Saya ulang sekali lagi, jangan makan rezekimu sebelum waktunya. Kamu punya waktu nanti. Andai kata sekarang kalian dapat klien dengan honorarium 1M, itu bukan hakmu. Karena kau belum mampu melaksanakan, belum mampu menerima honorarium 1M. Kecuali, ada kecualinya, kalian minta kebersamaan dengan sesama anggota kerajaan. Karena kau masih merasa kurang, tentu manusia ilmu tak kurang. Di sini perlu dipupuk kebersamaan. Dan kita di peradilan ini ada kekeluargaan sangat erat dan sangat mengikat, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita berkomunikasi, terstruktur, dan masif. Seorang sekalian masif. Kenapa? Kita punya grup peradilan, ada perkaranya di ND. Tentu saya akan perlu harus ke ND.
Apakah di sana ada? Tinggal telepon. Jalan, masukkan namanya dalam surat kuasa. Tolong jalankan. Tentu kita bagi rezeki, kenapa berbagi rezeki? Daripada kamu pergi ke ente ke sana, berapa biayamu, berapa waktumu, belum lagi risiko konsekuensi, taruhan nyawanya, nyawa taruhannya. Lebih baik terkait kita manfaatkan di sana. Itulah kelebihan peran. Kalau itu saya tanamkan, saya camkan, doktrin nanti mintakan sama Pak Ismail, panitia DPP. Apa doktrin peran ini? Apa? Kalau ikrar sudah saudara ucapkan tadi, dengan denyut nadi jantungmu, dengan Alkitab, kitab suci yang kamu imani, kau taruh di dadamu. Tiap detik jantungmu ingat ikrar peran itu kamu lakukan. Kita lengkap semuanya. Ada doktrin, ada moto, ada ikrar. Insya Allah kalau ada halangan, mudah-mudahan lancar. Besok kalian sudah disumpah. Dengan demikian, kalian sudah bisa praktek hukum sudah. Tentu memulai profesi ini mungkin perlu banyak berkomunikasi, perlu banyak membangun jati diri dengan moto yang kita miliki ini. Saya kira demikian sambutan saya. Semoga para terlatih ini menjadi advokat profesional. Saya ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Pradin, para hadirin diharap berdiri. Para hadirin dimohon duduk kembali. Ketua Umum Pradin Prabowo Master Advokat menuntut sidang pelantikan advokat Pradin Jakarta. Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2076, saya Advokat Terpaun Rambe, Ketua Umum DPP Pradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Pradin Jakarta ditutup. Ketua Umum dan pengurus DPP Pradin meninggalkan tempat diiringi lagu Padamu Negeri. Para hadirin diharap berdiri.
Ayo semuanya lah. Atur. Biar.